Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5249-5250. Apakah kamu yakin? Mo Chen menyimpan pedang kayunya dan bertanya sambil tersenyum. Dev menarik napas dalam-dalam, membungkuk, dan berkata, "Senior, ilmu pedangmu sungguh hebat. Aku malu kalah darimu. Karena kau sudah menyerah, mari kita bicara tentang bergabung dengan Sekte Pedang." "Senior, Dev ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Mo Chen tiba-tiba melangkah maju dan menepuk pundaknya secepat kilat. Dev hanya merasakan suatu kekuatan lembut namun tak tertahankan mengalir ke dalam tubuhnya, dan sensasi terbakar langsung datang dari bahunya, seolah-olah ada sesuatu yang dicap di sana. Dia menunduk dan melihat tanda berbentuk pedang berwarna emas pucat muncul di bahunya, memancarkan cahaya spiritual yang redup. "Inilah tanda murid Sekte Pedangku. Mulai sekarang, kau akan menjadi anggota Sekte Pedangku." Mo Chen menepuk bahunya dan berkata dengan nada tegas, "Dengan bakatmu, kau pantas menjadi kakak senior." Ling Xue terlalu tidak sabaran. "Kau seharusnya lebih bertanggung jawab atas urusan sekte di masa depan." Ling Xue tertegun mendengar ini, lalu raut wajah gembira muncul di wajahnya. Ia membungkuk kepada Dev dan berkata, "Salam, kakak senior." Dev membuka mulutnya, menatap tanda yang tak terhapuskan di bahunya, lalu menatap mata Mo Chen yang penuh harap dan akhirnya hanya bisa menghela napas tak berdaya. Dia tahu bahwa dirinya sedang direkrut secara paksa. Namun, meskipun Mo Chen kuat, ia tidak memiliki niat buruk. Ia bahkan menunjukkan rasa terima kasih dan kultivasinya kepada Mo Chen di mana-mana. Ia masih bisa merasakan kebaikan ini. "Oh, itu saja." Dev tersenyum pahit dan berkata, "Karena senior begitu ngotot, aku hanya bisa menuruti perintahmu." Mo Chen tertawa dan berkata, "Hahaha, dengan bergabungnya kamu ke Sekte Pedang kami, Sekte Pedang pasti akan berkembang pesat. Biarkan Ling Xue mengantarmu ke gedung informasi. Dia tahu rutenya." "Terima kasih, senior." Dev mengucapkan terima kasih dan mengikuti Ling Xue keluar halaman. Setelah meninggalkan halaman Mo Chen, Ling Xue membawa Dev dan Hu Mazi ke gedung pusat jual beli informasi di timur kota. Begitu ia berbelok di tikungan, ia bertemu dengan beberapa murid muda berseragam Sekte Pedang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dengan pedang bertahtakan permata di pinggangnya. Jelas sekali ia berstatus tinggi. Mata pemuda itu langsung berbinar ketika melihat Ling Xue. Ia segera melangkah maju, senyum hangat tersungging di wajahnya. "Adik Ling, kebetulan sekali. Aku baru saja akan datang mencarimu. Aku baru saja mendapatkan sepotong besi dingin, dan aku ingin mengundangmu ke bengkel pemurnian pedang untuk melihat apakah kau bisa menempa pedang yang praktis." Sambil berbicara, dia melirik ke arah Dev dan Hu Mazi, mengerutkan kening tanpa sadar, dan bertanya dengan nada menyelidiki, siapakah kedua orang ini. Ling Xue menunjuk Dev, nadanya tenang namun dengan keseriusan yang tak terbantahkan, "Ini saudara Dev. Mulai hari ini, dia akan menjadi kakak tertua di Sekte Pedang kami. Ini adalah senior Hu Mazi, teman dari kakak senior Chen." "Kakak senior." Beberapa murid Sekte Pedang tertegun sejenak. Mereka saling memandang dengan ekspresi tak percaya. Pria muda yang penuh perhatian itu tertawa terbahak-bahak, menatap Dev dari atas ke bawah, dengan penghinaan yang tak terselubung di matanya. "Adik Ling, kau tidak bercanda, kan? Hanya dia, seorang kultivator di alam dispersi abadian, apakah dia layak menjadi kakak senior Sekte Pedang kita? Meskipun Sekte Pedang kita tidak sekuat dulu, kita tidak akan membiarkan seseorang dari alam dispersi abadi menjadi kakak senior kita, kan?" Dia melangkah maju, sengaja melepaskan aura tingkat ketiga alam abadi bumi, dan menatap Dev dengan tatapan tertekan. "Hai bocah, aku tidak peduli jalan mana yang kau pilih. Jika kau ingin menjadi kakak tertua, kau harus bertanya kepada kami, para orang tua, apakah kami setuju. Berani melawanku. Kalau kau bisa menahan 3 jurusku, aku akan mengakuimu sebagai kakak seniorku." Beberapa murid lain juga ikut bersorak, "Benar sekali, kakak senior Li adalah yang terbaik di generasi kita, dan bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi kakak senior, jadi mengapa kita harus membiarkan orang luar mengambil posisi itu?" Hu Mazi mulai tidak sabar melihat dari samping dan hendak berbicara, tetapi Dev mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Wajah Dev tanpa ekspresi, bahkan tanpa mengangkat kelopak matanya. Ia hanya melirik pemuda bermarga Li, dan nada meremehkannya hampir meluap dibandingkan denganku. "Apa kau pantas?" Pemuda bermarga Li itu tiba-tiba menjadi marah, sombong. "Kau cari mati," dan hendak menghunus pedangnya. Tetapi begitu tangannya menyentuh gagang pedang, cahaya dingin menyambar di depan matanya, begitu cepat hingga dia tidak dapat bereaksi sama sekali. "Hahaha." Disertai bunyi pelan,
Sehelai rambut hitam perlahan terjatuh dan mendarat tepat di telapak tangan terbuka pemuda itu. Semua orang tercengang. Pemuda itu membeku di tempat, masih memegang pedang. Kemarahan di wajahnya belum pudar, tetapi matanya terbelalak nyeri. Murid-murid di belakangnya juga membuka mulut lebar-lebar. Tak seorang pun melihat bagaimana Dev menghunus pedangnya. Mereka hanya melihat kilatan di depan mata mereka, dan masalah itu selesai. Dev bahkan berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa barusan, dan hanya membersihkan debu yang tidak ada di lengan bajunya. Ling Xue menyaksikan pemandangan ini, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Ia melangkah maju dan berkata kepada para murid yang masih bingung, kakak senior tertua yang dipilih oleh guru sendiri pasti memiliki kekuatannya sendiri. Kakak senior Li, kalian harus belajar dari kakak senior Chen di masa depan. Setelah selesai berbicara, ia mengabaikan reaksi para murid. Ia menoleh ke Dev dan Humazi dan berkata, ayo pergi. Jangan tunda urusan kita. Dev mengangguk dan mengikuti Humazi. Setelah mereka bertiga pergi, para pengikut sekte pedang akhirnya terbangun dari mimpi mereka. Pemuda bermargali itu menatap helaian rambut di telapak tangannya, dan lapisan keringat dingin langsung muncul di punggungnya. Tepat pada saat itu, ia benar-benar merasakan ancaman kematian. Jika target Dev bukanlah rambutnya, melainkan lehernya. Ia menelan ludah dan menatap punggung Dev dan yang lainnya yang semakin menjauh. Ia tak berani lagi memandang rendah mereka. Ia hanya merasakan keterkejutan dan kebingungan di hatinya. Kakak senior Li, dia, apa yang baru saja dia lakukan? Seorang murid di sebelahnya bertanya dengan gagap. Pemuda bermargali itu menarik napas dalam-dalam, suaranya masih sedikit bergetar, entahlah, tapi dengan kecepatan dan ketepatan seperti itu, aku khawatir meskipun kita semua bersatu, kita mungkin takkan sebanding dengannya. Beberapa murid saling berpandangan, terdiam sesaat, merasa apa yang terjadi hari ini sungguh aneh. Dalam perjalanan, Humazi tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Nona Ling, menurut Anda, apakah media berita itu terpercaya? Mungkinkah itu penipuan? Sulit untuk mengatakannya. Ling Xue menggelengkan kepalanya. Saya belum ke pusat jual beli berita, jadi saya tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak. Saya hanya bisa mencobanya. Di bawah kepemimpinan Ling Xue, mereka menemukan gedung pusat jual beli berita. Ini loteng yang tinggi, sepenuhnya hitam dan tampak agak menyeramkan. Dua penjaga berpakaian hitam berdiri di pintu dengan mata tajam, terus-menerus mengamati orang-orang yang lewat. Dev menarik napas dalam-dalam dan berjalan masuk bersama Humazi. Saat memasuki gedung pusat jual beli informasi, aroma cendana yang samar-samar tercium. Perabotan di dalamnya benar-benar berbeda dari suasana suram di luar, dan tampak sangat mewah. Sebuah meja giok besar diletakkan di tengah aula, dan beberapa pelayan berpakaian congsam berdiri mengelilinginya, semuanya cantik dan sopan. Seorang pelayan melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum, Tuan-tuan, informasi apa yang Anda butuhkan? Kami ingin tahu lokasi cabang aula Dao Jahat, kata Dev langsung. Senyum pelayan itu membeku sebentar, jelas dia tidak menyangka mereka akan menanyakan hal ini. Dia mengamati Dev dan Humazi dari atas ke bawah, lalu berkata, informasi tentang aula Dao Jahat itu mahal, dan sangat berisiko. Apa kalian yakin ingin mencari tahu? Tentu, Dev mengangguk. Berapa? Pelayan itu berpikir sejenak dan berkata, lokasi spesifik aula cabang aula Dao Jahat akan menelan biaya 1 juta batu abadi. 1 juta batu abadi, seru Humazi, mengapa kau tidak pergi dan merampoknya? Pelayan itu masih mempertahankan senyumnya, Tuan, ini sudah harga terendah. Sulit untuk mendapatkan informasi tentang istana Dao Jahat, dan kita harus menanggung risiko yang besar. Harga ini sangat wajar. Dev mengerutkan kening. Meskipun ia telah memperoleh 1 juta batu abadi dari Zhao Tianyi, jumlahnya tentu saja tidak sedikit, dan ia tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak. Bagaimana jika berita itu salah? Tanya Dev. Kami di gedung berita menghargai kredibilitas dalam berbisnis, dan kami tidak akan pernah menjual berita palsu, tegas pelayan itu. Jika beritanya salah, kami akan mengembalikan uang Anda sepenuhnya. Dev memikirkannya dan berkata, baiklah, saya akan membelinya. Dia mengeluarkan 1 juta batu abadi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada pelayan itu. Tunggu sebentar, Ling Xue menghentikan Dev, lalu menatap pelayan itu dan berkata, kami dari Sekte Pedang, bisakah Anda memberi kami diskon? Menurut Ling Xue, 1 juta batu abadi hanyalah sebuah angka astronomi. Perlu diketahui bahwa para kultivator biasa mengandalkan batu abadi untuk latihan mereka. Lagi pula, mereka tidak punya cara lain untuk mendapatkan sumber daya lain. Jika 1 juta ini diperlihatkan kepada Sekte Pedang, kekuatan pengikut Sekte Pedang secara umum akan meningkat pesat. Jadi Ling Xue ingin pihak lain memberinya diskon dan membuatnya lebih murah. Maaf, Tuan Kota ada di sini, kami tidak akan memberimu diskon. Kata pembantu itu dengan sikap bangga. Kamu, Ling Xue langsung geram saat melihat sikap pelayan itu. Baiklah, mari kita inventarisasi. Dev menghentikan Ling Xue. Pelayan itu mengambil batu abadi itu,
menghitungnya, lalu menyerahkan sebuah catatan kepada Dev. Cabang Aula Dao Jahat ada di lembah angin hitam di sebelah barat kota. Di sana dijaga ketat, jadi Anda harus berhati-hati. Humazi tercengang, saya membeli informasi ini seharga 1 juta, dan hanya itu. Menurut Humazi, informasi yang dibeli seharga 1 juta yuan ini pasti diperoleh dengan susah payah setelah dipanggil ke ruang rahasia oleh manajemen senior gedung informasi dan diperiksa. Hanya sebuah catatan kecil dan 1 juta batu abadi. Mau apa lagi? Apa aku harus tidur denganmu? Kalau mau informasi, aku kasih saja. Pembantu itu memutar matanya dan berkata, brengsek. Humazi sedikit marah. Kalau saja dia tidak bertemu dengan wanita seperti itu di kota suci pedang ini, melainkan di hutan belantara, Humazi pasti sudah membiarkan dia merasakan sendiri senjata baja miliknya. Dev mengambil catatan itu, membukanya dan melihat bahwa catatan itu memang berisi lokasi lembah angin hitam. Dia menyimpan catatan itu dan berkata kepada pembantu itu, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan gedung berita bersama Humazi dan Ling Sui. Dev, apakah kita akan pergi ke lembah angin hitam sekarang? Tanya Humazi. Jangan terburu-buru. Dev menggelengkan kepalanya. Lembah angin hitam dijaga ketat. Kita bisa mati kalau ke sana sekarang. Ayo kita kembali dan bersiap dulu, baru kita selidiki situasinya besok. Rasanya sungguh tidak ada gunanya menghabiskan 1 juta batu abadi. Ling Sui masih merasa kasihan pada 1 juta batu abadi itu. Tidak ada istilah layak atau tidak. Pihak lain sudah jelas menyatakan harganya, dan kita bersedia membeli. Ini bukan jual beli paksa. Dev tersenyum tipis, tampak sangat berpikiran terbuka. Kalian akan pergi ke lembah angin hitam. Maukah aku membawa beberapa murid sekte pedang untuk menemani kalian? Ling Sui bertanya. Tidak perlu, kami hanya ingin tahu. Akan merepotkan jika terlalu banyak orang. Dev menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, hubungi aku jika ada sesuatu, kata Ling Sui, lalu pergi. Dev dan Humazi kembali ke penginapan. Dev mengeluarkan catatan itu dan dengan saksama mempelajari lokasi lembah angin hitam. Humazi terus menggambar jimat di sampingnya, bersiap untuk pertempuran. Keesokan paginya, Dev dan Humazi berganti pakaian yang tidak mencolok, diam-diam meninggalkan penginapan, dan menuju ke lembah angin hitam di sebelah barat kota. Lembah angin hitam terletak 500 mil di sebelah barat kota Pedang Suci. Angin hitam bertiup di sana sepanjang tahun. Lembah itu menyeramkan dan menakutkan, dan hanya sedikit orang yang berani mendekatinya. Setelah keduanya meninggalkan kota, mereka berencana mencari Nanbatian. Dengan Nanbatian di sekitar, mereka tidak perlu takut. Bersambung.